Tiada hari tanpa minuman keras. Sekelompok bocah diajarinya cara singkat melenyapkan nyawa orang lain. Seorang ibu yang sedang hamil 8 bulan dinyatakan meninggal dunia bersama sang janin dalam rahimnya. Beberapa hari kemudian, ia bangkit dari kematian. Saksikan kisah mereka malam ini hanya di Solusi. Selamat malam pemirsa. Pemirsa, diduga akibat serangan stroke, Veronica, seorang ibu yang tengah hamil selama 8 bulan, dinyatakan meninggal dunia beserta dengan bayi yang tengah dikandungnya. Tapi berapa hari kemudian, sebuah berita menggemparkan seisi rumah sakit tempat mereka dirawat. Bayi yang telah dinyatakan meninggal dunia tersebut keluar secara misterius dari rahim sang ibu. Apa yang sebenarnya terjadi? Lalu bagaimana dengan sang ibu? Apakah ia juga bangkit dari kematiannya? Pemirsa, inilah kisah nyata dari Veronica. Kamu kenapa, Vero? Pusing kok. Kok mau telepon papi dan mami dulu? Gimana ini? Yang cepetan ya. Yang cepet ya. Diduga mengalami serangan stroke, nyawa Veronica dan bayi dalam kandungannya terancam maut. Bayi itu sudah tidak ada dan Vero itu secara klinis itu sudah meninggal. Vero didiagnosa itu tekanan darahnya itu sangat tinggi, bisa sampai 200. Dari 200 itu menurut dokter kandungan itu bayi kami sudah dinyatakan meninggal dan Vero itu sudah disebut secara klinis itu sudah meninggal. Semua syaraf, semua napas pun dilihat itu semuanya tidak ada tanda-tanda lagi. Tidak yakin dengan hasil pemeriksaan dokter, Yan pun segera menghubungi saudaranya yang juga seorang dokter. Menurut saudara saya, dua-duanya sudah tidak ada. Dan bisa kita pertahankan dengan menggunakan intubasi. Kami akan usahakan dengan intubasi, tapi itu juga tidak bisa menjamin Vero dan anaknya bisa hidup kembali. Akan terus seperti itu sampai waktunya alat itu dicabut, Vero meninggal. Ketika harapan Veronica untuk hidup telah hilang, sesuatu yang ajaib terjadi. Mulai ada tanda-tanda, napas yang tadinya hanya 1, 2 udah mulai normal. Vero mau ikut siapa? Mau nemani Koko di dunia? Kalau di dunia, pegang tangan saya. Kadang meremas, kadang enggak. Kadang remas, kadang enggak. Tuhan, tolonglah, berikanlah jalan yang terbaik. Apa yang harus saya perbuat? Saat Veronica dalam keadaan koma, Ian memutuskan untuk memindahkan Veronica ke rumah sakit yang lain. Pemeriksaan darah lengkap semua, ternyata gagal ginjal akut. Jadi kadar racunnya tinggi, namanya urium dan kreatinin sangat tinggi sekali. Kalau Tuhan ngasih hidup dan kehidupan, kemungkinan besar dia cacat. Saya hanya berdoa, Tuhan, bila memang Tuhan mengizinkan Vero hidup, tolonglah Tuhan, berikan kami tanda-tandanya. Tapi bila memang Vero akan Kau panggil, Tuhan berikan kekuatan, berikan penghiburan kepada kami, terutama berikan keteguhan hati kepada saya. Dalam keadaan koma, Vero mendapatkan sebuah mimpi. Ia melihat seorang anak laki-laki sedang bermain bola dengan menggunakan kostum tim kesayangannya. Tiba-tiba, sesuatu yang luar biasa terjadi. Bayi laki-laki keluar dengan sendirinya dalam keadaan yang sudah tidak bernyawa lagi. Dan setelah itu, Veronica mulai sadar dari keadaan komanya. Tiba-tiba bayi yang sudah meninggal di dalam tuh anehnya bisa lahir sendiri, spontan, tanpa pertolongan. Penglihatan itu hadiah dari Tuhan bahwa anak saya udah nyampe di surga. Memang sebenarnya berat,
Tapi rencana Tuhan memang kita nggak bisa ngerti. Tuhan tahulah jalan yang terbaik ya, walaupun saya sayang anak saya, tapi Tuhan lebih sayang ternyata sama anak saya. Jadi setelah 10 hari, 12 hari di ICU, udah bagus pindah ke ruangan. Nah dari situ penyembuhan cepat. Dan anehnya tanpa cacat. Luar biasa itu betul-betul. Tuhan campur tangannya begitu luar biasa. Susah diterangin dengan bahasa medis. Saya selama ini selalu berdoa, terima kasih Tuhan. Saya bersyukur karena mujizat-Mu telah menjamah kami, terutama kesehatan Vero. Mujizat ini bikin mata saya terbuka bahwa kasih mengalir begitu dahsyat lewat doa. Itu benar-benar kuat. Kini Veronica dapat memulai kembali kehidupannya karena ia tahu masa depannya indah bersama Tuhan. Setelah saya sembuh sekarang, terus saya bekerja sama suami saya yang edit di komputer, suami saya yang motret. Saya juga lebih berusaha, gimana sih caranya supaya kita bisa nyenengin Tuhan gitu. Ya sesuai kemampuan juga gitu.